Hola Mina! Di video kali ini saya akan bahas sesuatu yang masih berhubungan dengan rencana Lucius Jogratiss, di mana dia membuat Darkrai atau adik-adiknya sendiri menjelajahi waktu untuk menjalankan rencananya. Setiap kali membahas Lucius atau Astaroth selalu saja membuat kita penasaran seperti apa kekuatan dia sebenarnya. Sebelumnya sudah banyak teori yang bertebaran di internet bahwa Lucius bisa memanipulasi waktu sesuka hati dia. Dia bisa mereverse atau memundurkan waktu sesuai keinginan dia, seperti yang dia tunjukkan selama arc Kerajaan Spade. Saat itu kemungkinan Asta mati, Yuno mati, Yami mati, Nahato mati, dan semuanya bisa saja mati. Tapi Lucius dicurigai memanipulasi waktu berkali-kali hingga dia mendapatkan hasil yang dia inginkan, di mana Asta berhasil mengalahkan Lucifero dan dia mendapatkan jantung Lucifero. Teori itu dibuktikan dari menara jam yang menunjukkan waktu maju mundur di beberapa panel. Itu juga yang menjelaskan kenapa Asta masih bisa menggunakan Devil Union mode-nya. Padahal saat itu belum 30 menit berlalu setelah penggunaan sebelumnya. Sebenarnya kemampuan ini pernah Lucius tunjukkan sebelumnya saat masih menjadi Julius. Ketika dia bertarung melawan Patri, dia menunjukkannya 2 kali. Pertama, ketika dia sedang terluka, dia memundurkan waktu hingga lukanya menghilang. Kedua, ketika pedang-pedang Patri akan menyerang seluruh penduduk kerajaan Clover, dia memundurkan waktu lagi dan membuat pedang-pedang itu menghilang. Dari kemampuannya memanipulasi waktu ini, Lucius pun kemungkinan besar bisa melihat masa depan, seperti yang pernah kita bahas di teori-teori sebelumnya. Tapi jika kita membahas tentang waktu, tentunya ada hal menarik yang selalu jadi topik perbincangan, yaitu tentang menjelajah waktu atau time travel. Apakah Lucius bisa melakukannya? Saya bisa mengatakan iya, dia bisa melakukannya. Buktinya ada pada Darkrai. Darkrai sendiri merupakan saudara Lucius yang dia manfaatkan untuk mencapai tujuannya. Mereka dipaksa untuk menjalin kontrak dengan iblis demi kelancaran rencana Lucius. Untuk masalah menjelajah waktu ini, kita bisa melihat buktinya pada profil karakter Black Clover. Di sana semua karakter ditunjukkan biodatanya, mulai dari tinggi badan, berat badan, zodiak, golongan darah, bahkan hal yang mereka sukai. Tapi hal menarik ada pada informasi umur mereka. Semua karakter diperlihatkan umurnya, baik itu karakter sampingan maupun karakter utama. Tapi anehnya Darkrai, yaitu Dante, Vanica, dan Zenon, informasi pada umur mereka kosong. Umur mereka tidak diperlihatkan sama sekali. Dante sebenarnya pernah mengatakan saat melawan Yami bahwa dia tidak akan mati atau umurnya menua, bahkan memburuk, karena dia memiliki sihir tubuh yang bisa meregenerasi semua sel-selnya kembali ke dalam keadaan sempurna. Tapi bagaimana dengan Vanica dan Zenon? Mereka tidak memiliki sihir regenerasi sehebat Dante. Itu artinya secara tidak langsung umur mereka seharusnya akan mempengaruhi tubuh mereka sendiri. Berarti umur mereka akan terus berjalan dan seharusnya dicantumkan dalam profil karakter itu. Jelas ini ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa umur mereka tidak dicantumkan. Tidak mungkin Yuki Tabata menyembunyikan umur seseorang jika tidak ada sesuatu yang besar akan terjadi atau akan terungkap. Dan kejadian besarnya itu kemungkinan bisa saja Darkrai berasal dari masa lalu yang menjelajahi waktu, sehingga umur mereka tidak teridentifikasi. Ada sebuah bukti yang paling masuk akal yang membuktikan bahwa mereka telah menjelajahi waktu, yaitu ada pada karakter Dark Disciple, khususnya anak buah Zenon yang bernama Gaderois Godrog. Di masa kini dalam profil karakternya, dia dikatakan berusia 26 tahun dengan tubuh yang besar dan kekar. Tapi pada saat terjadi kilas balik Zenon 17 tahun yang lalu, dalam penglihatan Yuno di chapter 238, kita pun bisa melihat Gaderois lagi, tapi dalam bentuk siluet bersama Zenon. Gaderois saat itu diperlihatkan masih dengan tubuh besar dan kekarnya itu. Normalnya, jika di masa sekarang dia berumur 26 tahun, maka 17 tahun yang lalu dia berumur 9 tahun. Atau bisa dikatakan masih anak-anak. Tapi tubuh dia di kelas balik Zenon itu tidak mencerminkan seseorang yang berumur 9 tahun. Dia masih terlihat sama dengan sosok dia saat umur 26 tahun. Ditambah, Zenon pun terlihat sama persis baik dari segi wajah maupun umur. Kemudian di chapter 233, Raut mengatakan kepada Yuno bahwa kerajaan Spade dulunya merupakan negara yang benar-benar damai. Walaupun mereka hidup dengan cuaca yang sangat dingin ekstrim, mereka tetap hidup bahagia di bawah pimpinan keluarga Green Burial. Tapi kemudian Darkrai datang dan mengasingkan keluarga Green Burial. Cerita Raut ini jika kalian perhatikan berbanding terbalik dengan cerita Allen semasa kecilnya di chapter 306. Saat itu Allen mengatakan kepada Zenon kecil bahwa semua orang ketakutan dan cemas. Seluruh negara selalu tertutup salju. Terjadi perang saudara.
Ditambah ada invasi dari kerajaan Daimon. Dan itu sama sekali tidak terlihat seperti negara yang damai di mana semua penduduknya bahagia seperti yang Ralph katakan. Alasan paling masuk akal kenapa hal itu bisa terjadi, karena dua kejadian yang diceritakan Ralph dan Allen itu terjadi pada era yang berbeda. Ada satu hal lagi yang sangat janggal dan mungkin bisa menjadi bukti bahwa Darkrai benar-benar menjelajahi waktu. Ralph pernah mengatakan bahwa Darkrai menginvasi kerajaan Spade dengan kekuatan iblis mereka. Sedangkan Zenon baru mendapatkan kekuatan iblis setelah kematian Allen. Kemudian setelah Zenon mendapatkan kekuatan iblisnya, barulah Zenon dan Darkrai menginvasi dan mengkudeta kerajaan Spade. Kejadian itu tepatnya saat kelahiran Yuno, dan Yuno sekarang sudah berumur 17 tahun. Itu artinya kejadian itu 17 tahun yang lalu. Kemudian di lini masa sekarang sebelum Zenon menyerang markas Golden Dawn, Zenon pernah menyerang kerajaan Daimon sendirian yang kemungkinannya itu sebagai tindakan balas dendam. Karena berdasarkan perkataan Allen di masa lalu, kerajaan Daimon telah menginvasi mereka dan membuat penduduk menderita. Hal menariknya, berdasarkan ucapan Vanica dan Dante di chapter 231, sebelum mereka bergerak menjalankan misi menculik Yami dan William, kita bisa menyimpulkan kejadian Zenon menyerang kerajaan Daimon dikatakan sebagai latihan dia dalam menggunakan kekuatan iblis. Karena Dante saat itu bertanya apakah Zenon sudah terbiasa dengan kekuatan iblisnya. Nah, pertanyaan Dante inilah yang menurut saya sangat janggal. Ralph pernah mengatakan Darkrai menyerang kerajaan Spade dengan kekuatan iblis mereka, dan kejadian itu 17 tahun yang lalu. Apakah pertanyaan Dante tadi wajar ditanyakan kepada Zenon yang telah mendapatkan kekuatan iblis 17 tahun yang lalu? Ditambah Zenon pun sudah menyerang kerajaan Daimon sendirian, dan dia berhasil mengalahkan semua jenderal cahaya kerajaan Daimon. Hal itu sudah bisa dikatakan latihan dan uji coba sempurna untuk dia. Seharusnya jika sudah 17 tahun, seseorang pasti sudah sangat terbiasa dan beradaptasi dengan kekuatan baru mereka. Bahkan sudah bisa dikatakan sangat menguasai kekuatan yang dia miliki itu. Tapi anehnya Dante masih bertanya apakah Zenon sudah terbiasa dengan kekuatan iblisnya itu. Satu-satunya kemungkinan yang masuk akal, yaitu kejadian Darkrai sedang berkumpul dan Dante menanyakan apakah Zenon sudah terbiasa dengan kekuatan iblisnya. Itu terjadi tidak lama setelah Zenon mendapatkan kekuatan iblis, atau setelah mereka menginvasi kerajaan Spade. Pasti kalian bertanya, tapi Zenon mendapatkan kekuatan iblisnya 17 tahun yang lalu. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa Darkrai menjelajahi waktu. Mereka datang ke lini masa sekarang tidak lama setelah Zenon mendapatkan kekuatan iblisnya. Itulah kenapa Dante menanyakan apakah Zenon sudah terbiasa dengan kekuatan iblisnya. Padahal saat itu sudah 17 tahun berlalu sejak mereka menginvasi kerajaan Spade. Hal ini dibuktikan juga dengan mereka yang harus menunggu selama 6 bulan sebelum mereka bergerak menjalankan rencananya. Dante mengatakan bahwa itu waktu yang dibutuhkan untuk persiapan atau bersiap. Kemungkinan mereka sudah tahu kejadian di masa depan dari informasi Lucius. Mereka sudah tahu Asta dan kawan-kawan akan melakukan latihan khusus untuk menghadapi mereka. Dan menurut Dante tidak akan menarik jika mereka menyerang lebih awal, karena tidak akan ada perlawanan. Maka dari itu mereka harus menunggu setengah tahun, karena itulah waktu yang tepat untuk mereka bergerak. Masa lalu Zenon merupakan kunci dalam teori kali ini. Tidak hanya itu, Zenon pun menjadi kunci dalam rencana Lucius. Itulah kenapa Lucius sangat menginginkan Zenon mendapatkan kekuatan iblis sejak Zenon masih kecil. Tapi Zenon saat itu tumbuh berkembang menjadi orang baik yang penuh dengan keadilan layaknya Yuno. Sehingga mau tidak mau Lucius memanipulasi sebuah peristiwa di mana dia mengirim iblis ke dungeon untuk membuat Zenon frustasi dan depresi akan kekuatannya. Sehingga dia membunuh Allen, sahabat baiknya sendiri. Kemudian dia dengan sukarela menawarkan dirinya untuk mendapatkan kekuatan iblis. Semua kejadian di masa depan pun telah diprediksi oleh Lucius, termasuk kekalahan Dante saat melawan Yami dan Asta. Itulah kenapa Zenon bisa datang tepat waktu saat itu untuk menyelamatkan Dante dan membawa Yami. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori ini bahwa Darkrai menjelajahi waktu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang rencana Lucius yang membawa Darkrai menjelajahi waktu untuk menjalankan rencananya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.